Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan keimanan kepada Allah, kesehatan dan juga tak lupa marilah kita bersalawat kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini kita akan bersama dengan pemateri kita yaitu Ketua Forsilam Ketua Forsilam Kak Amri. Kak Amri, beliau Masya Allah sangat berjasa di Forsilam. Semoga Forsilam selalu jaya dipimpin oleh beliau. Oke. Di sini juga sudah ada Pak Ustadz Badar ya. Alhamdulillah. Jadi harus kita saksikan bersama-sama ya semuanya. Sambutan kepada Pak Ustadz Badar, alhamdulillah. Oke, teman-temanku semuanya. Sekarang kalian sudah ingin memasuki dunia perkuliahan ya, alhamdulillah. Coba sebentar. Baik, sambutan dari Pak Ustadz Badar kami persilahkan. Mangga Pak Ustadz. Baik, cek sound, suara terdengar. Iya, terdengar Pak Ustadz. Jelas. Alhamdulillah Pak Ustadz, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah. Semoga dengan nikmat itu kita semakin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah makin baik ya. Insyaallah makin bahagia ya. Alhamdulillah. Nah, yang pertama kami ucapkan terima kasih ya kepada pengurus Forsilam yang telah menginisiasi acara ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan berbagi pengalaman kepada adik-adik tingkat ya yang baru kemarin lulus baik angkatan Fahrenheit maupun Fighter. Ustadz nggak lama menyampaikan sambutan ini karena Ustadz sedang ada pelatihan ini di Bandung ya. Pelatihan di Bandung ini sudah keluar 25 menit dari yang tadi itu tadi.
Tadi sudah Ustadz coba membuat video ya, barangkali sinyalnya kurang jelas atau pembukaannya nanti jam berapa, udah saya siapkan video sebenarnya. Nah, alhamdulillah tadi dihubungin Kak Amri, sebentar lagi pembukaan akan dimulai, maka Ustadz tadi keluar lagi. Alhamdulillah, akhwati fillah, memang benar dunia kampus itu beda dengan dunia SMA. Ya, di kampus banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar prediksi ya anak-anak SMA. Nah, tentunya ada apa aja nanti di sana, bagaimana cara belajar yang tentunya beda, kemudian pergaulan juga beda, kemudian mindset ke depannya itu juga sudah beda. Maka insya Allah nanti di sini ya, di acara ini sedikit banyak ya, anak-anakku semuanya akan mendapatkan pembekalan, akan mendapatkan sharing-sharing ya, berbagi pengalaman dari kakak-kakak tingkat yang akan mengisi pada kesempatan kali ini gitu kan. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kemudian jangan lupa, jangan malu, jangan merasa sungkan ya untuk bertanya ya, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Baik bisa bertanya di ruang Zoom ini maupun nanti ya saat-saat bertemu di dunia kampus sebenarnya, tanya ya, terutama bertanya kepada alumni multazam ya, kecuali kalau ada kampus yang belum ada alumni multazam, bisalah ya bertanya di kakak tingkat yang ada di kampus tersebut. Kenapa? Karena memang tadi ya, dunia kampus itu beda dengan dunia SMA. Intinya mudah-mudahan pembekalan ini ya bisa membawa pengalaman baru, persiapan untuk memasuki dunia kampus sebenarnya. Tapi pesan dari Ustadz, selalulah mengingat Allah, ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya, ketika Ibnu Abbas membonceng, yang membonceng Rasulullah, tentunya membonceng kuda ya, kuda atau unta. Apa pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Ihfadillah yahfadka, ya, wahai anakku, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ya, bagaimana cara kita menjaga Allah? Nah, tentunya kita dengan melakukan, menunaikan hak-hak Allah, ya, kita dengan menunaikan kewajiban kita, menjaga sholat kita, menjaga Al-Quran kita, kemudian menjaga sikap kita, yang intinya adalah bagaimana kita itu melakukan hal-hal yang baik demi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan membimbing kita. Allah akan mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka pendengaran kita, penglihatan kita, langkah kita itu akan dititah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dititah oleh Allah, maka insya Allah segala permasalahan-permasalahan itu akan beres. Tentunya anak-anakku semuanya di dunia kampus tidak seindah yang kita bayangkan, tidak semulus yang nanti bisa kita lalui. Tentunya tanda-tanda tantangan itu pasti akan kalian hadapi. Ya, maka ketika ada tantangan, ya, ada rintangan, disitulah ujian. Apakah kita akan mundur, ataukah kita akan terpuruk, atau kita akan bangkit dan menundukkan tantangan-tantangan tersebut. Dan yang terakhir, selalulah ya ingat pesan-pesan para guru di Al-Multazam, siapapun itu yang pernah mengatakannya, ingat-ingat itu dan lakukan, ya, lakukan, kerjakan, insya Allah semua nasihat-nasihat, petuah-petuah dari para guru itu akan bisa bermanfaat dimanapun kalian berada, baik di dunia kampus, bahkan nanti saat kalian sudah lulus dari kampus, dunia kerja, maupun sampai berumah tangga. Itu yang dapat saya sampaikan ya, karena saya harus masuk lagi ke tempat pelatihan. Mudah-mudahan saya doakan acara ini lancar, acara ini sukses, dan peserta mendapatkan pencerahan dan pengalaman dari pemateri yang insya Allah akan mengisi pada kesempatan kali ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Badar yang telah
memberikan sambutannya. Lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu pemateri kepada Kak Amri. Kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menempatkan hadir. Terima kasih juga buat Pak Badar yang tadi telah menyempatkan untuk memberikan sambutan. Teman-teman, apakah sudah terlihat di slide-nya, layarnya? Sudah, Kak. Oke, sebelumnya aku mau sapa dulu ya. Ini angkatan berapa nih? Teman-teman angkatan berapa nih? Angkatan 15, Kak. 15. Davin, ada siapa aja nih? Kita absensi dulu yuk. ada Yasmin, ada Davin, ada Marwan, ada Zahra, ada Salma, ada Siva, ada Rio, ada Zahwan, ada Safa, Raihan, Arini, Ruwaida, Anggita, Aurelia, Ferry. Oke, banyak ya. Ada berapa nih? Total sampai Sofia. Tadi perasaan yang masuk kakak lihat juga ada Bu Hajah ya. Siapa ya? Apa wali santrinya ya? Oke, gimana kabarnya Fighter dan Fahrenheit? Alhamdulillah sehat, Kak. Baik. Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Davin ini ketua angkatannya bukan? Bukan, Kak. Kak Ihsan. Ihsan. Oh, Ihsan. Waludin Ya. Ihsan. Indramayu. Wah, mantap, orang Indramayu keren-keren ya. Siap, Kak. Indramayu. Ya, Indramayu. Pokoknya Indramayu itu di mana-mana jadi pemimpin biasanya. Sampai apa? Yang kemarin tuh berita Al-Zaitun. Sorry. Ya. Al-Zaitun. Jangan boleh sebut merek pondok pesantren Horgelis gitu. Oke. Terus yang Ahwat siapa nih ketua angkatannya nih? Fatimah. Fatimah, Kak. Fatimah. Oh, ada nggak orangnya? Hadir, Kak. Zara. Oh, mantap. Tadi si Ihsan, kalau Ihsan hadir nggak nih? Siap hadir, Kak. Oke, mantap ya. Teman-teman lainnya udah pada diundang semua nih. Udah ada grupnya nggak kalian? Sudah, Kak. Udah ya, sudah ada grupnya ya. Jadi nanti informasi terkait pembekalannya ini adalah untuk lewat grup ya. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi, kakak mau ngasih apa sih namanya cerita dulu. Kenapa sih adanya pembekalan wajib Forsilam ini? Alasannya apa sih diadakan gitu loh. Jadi gini teman adik-adik sekalian. Jadi dulu itu kan belum ada sebenarnya program ini gitu loh. Kita mau adakan ini adalah bentuk rasa apa ya peduli kita gitu loh terhadap terhadap alumni yang baru, karena kita ngerasain dulu gimana sih susahnya jadi alumni yang dari pesantren yang mungkin semuanya serba limitasi ya, kan kita nggak megang HP, tapi nggak tahu kalau yang megang, tapi kan ada beberapa yang nggak megang HP, nggak tahu wawasan di luar seperti apa, kemudian juga bagaimana pergaulan di luar seperti apa. Nah, makanya karena itu makanya kita coba untuk bisa mewadahi adik-adik sekalian untuk ada pembekalan wajib Forsilam. Jadi nanti insya Allah apa yang disampaikan selama pembekalan ini adalah bukan materi-materi umum yang ada di kampus atau ada di sekolah, enggak. Tapi materi yang didapatkan berdasarkan pengalaman ya, ilmu-ilmu di luar itu gitu loh. Nah, kemudian selain itu juga untuk mengikat bonding ya, artinya mungkin kan dari teman-teman ini angkatan 15, ke kakak aja itu angkatan 8, berarti beda selisih berapa tuh?
10 bukan. 7 tahun kan. Beda 7 tahun itu udah jauh banget gitu loh. Apalagi sampai angkatan yang pertama. Makanya kita coba hadirkan nih nanti ada angkat dari angkatan pertama seperti itu gitu loh. Untuk bisa kenal juga sama angkatan 15 gitu sebagai adik-adiknya nih, adik-adiknya dari angkatan 15 baru lulus loh gitu. Oke, jadi itu sekilas latar belakang ya, kenapa ada pembekalan wajib Forsilam. Jadi harapannya adik-adik juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik gitu loh. Agar nantinya bisa lebih paham bagaimana menaklukkan dunia. Enggak sih, lebih bagaimana survive gitu di kehidupan yang akan datang. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Kalian kan nanti ada dapat berapa materi ya? Ada 7 lah pertemuan, ada 7 pertemuan. 7 pertemuan ya. Pertemuan yang pertama adalah tentang manajemen finansial untuk mahasiswa. Kok ada sih gitu baru lulus udah ngomongin uang gitu loh. Ya, jadi ini menjadi mahasiswa yang pintar untuk mengelola keuangan. Oke, mungkin kalian sebelumnya ya selama di pesantren itu kan belum nyari uang lah ya, masih belajar gitu. Apa ada yang dagangan nggak waktu di AM dulu, ada yang dagangan nggak? Dagangan baju gitu-gitu ada nggak? Dagangan diamond kali? Ada nggak? Divan? Siap ada Kak. Oh ada ya, dagangan diamond. Ines Kak, Ines. Ines, jualan apa Ines? Softland. Semuanya dijual dia mah. Aduh, oke, nggak apa-apa ya. Ya, mencoba untuk jualan, dagangan, asal jual yang halal ya, jangan yang aneh-aneh gitu, oke? Ya, artinya itu kan waktu kalau masih waktu masih sekolah di AM itu kan dulu uang jajan kan ya masih dari ortu lah gitu, belum datang dari penghasilan gitu. Tapi nggak apa-apa, karena orang sukses itu biasanya dia belajar lebih dahulu gitu sebelum dia menghadapi suatu. Makanya ini penting banget kenapa manajemen finansial untuk mahasiswa. Agar kalian menjadi mahasiswa yang pintar dalam mengelola keuangan. Oke. Ini tentang diri pribadi ya. Nama kakak adalah Amri Muhammad Rizaldi, bisa dipanggil Kak Amri, lahirnya di Bandung 13 November 1997, tapi tempat tinggal sebenarnya di Indramayu. Nah, kakak dari angkatan komandan, angkatan 8, dan saat ini kakak berdomisili di Jakarta Selatan. Nah, ini kebalik ya, harus pengalaman studinya sebenarnya di Teknik Logistik Universitas Pertamina di Jakarta Selatan gitu. Kalian ada yang itu nggak sih lanjut ke Jakarta, guys? Ada. Nah, kalau ada yang di Jakarta itu bisa kesempatan buat kita mungkin ketemu nanti di suatu tempat gitu kan, kalau udah pindah ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Kemudian juga lagi menjalani ya Certified Security Analysis, insya Allah bulan Juli depan adalah ujiannya. Kalau pengalaman kerjanya itu di Advisory Financial Planner di finansialku.com dulu di awal pandemi, itu kemudian jadi Business Development di Finante Keuangan juga, kemudian Business Development di Pina.id. Ini aplikasi perencana keuangan dan juga ada investasinya ya. Oke, jadi jadi sebenarnya lintas jurusan ya dari teknik ke keuangan gitu. Tapi karena dari diri pribadinya lebih suka ke keuangan, akhirnya jatuh deh ke keuangan. Oke, lanjut. Oke, nih sebelumnya kakak mau nanya dulu nih. Kalian kan baru lulus dari AM gitu kan, gitu. Mungkin tentang keuangan masih belum terlalu belajar gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus merencanakan keuangan? Coba aku mau tanya nih sama siapa ya? Siapa ini? Sama Yesa Prilia Clarissa. Wah, bagus banget namanya. Coba. Yesa? Iya, Kak. Ya, kenapa coba harus merencanakan keuangan?
buat menabung. Kan karena uang tuh penting ya, meskipun uang bukan segalanya, tapi kadang-kadang segalanya tuh butuh uang. Benar. Kemarin rame juga di TikTok tuh bahwa kalau punya uang tuh cuma punya kuasa gitu, tapi gak ada apa-apanya. Tahu nggak sih? Ya. Oh iya, ya betul. Oke, menarik, Yesa. Thank you. Coba kita tanya lagi nih. Tanya ke, ini menarik. Tong, siapa nih Tong? Halo, Tong? Tong, bajunya MU. Halo? Ya, merespon. Oke. Coba kita tanya ke mana lagi nih? Ini nih. Mana sih Ikhwannya kok hafal semua deh? Oh, tanya ini sama yang ini deh. Yang mulia. Yang mulia. Oke. Ini kan. Ya, Mas. Halo yang mulia. Kakak mau nanya nih, kenapa kita harus merencanakan keuangan? Karena kita tidak tahu apa yang akan datang, kebutuhan apa yang dikeluarkan. Perencanaan keuangan itu penting karena segala hal bisa berubah ketika kita nggak punya uang atau kita punya uang. Nah, thank you. Yo, oke, mantap. Terima kasih yang mulia. Lanjut, coba kita tanya Zahwan. Zahwan, halo Zahwan. Halo, Zahwan. Halo Kak, ya Kak. Namamu mengingatkanku pada makanan ya. Kenapa kita ya? Itu bakwan Kak. Oh iya, sorry. Oke, coba pertanyaannya harus jawab ya. Kenapa kita harus merencanakan keuangan? Ya, sama kayak mereka dua, uang itu penting untuk menjalani hidup kita. Kalau tidak ada uang, bisa jadi sih mesti tetap hidup. Cuman kalau ada uang, hidup kita bisa terjamin lah tidaknya. Oke. Ya, itu dari pendapat saya Kak. Oke, thank you. Satu lagi deh dari Ahwat ya. Kita cari yang cakep. Oke. Wah, ini ada Najma Silmina. Halo Najma. Iya Kak, kenapa? Oh iya, nggak apa-apa, mau nanya aja. Ini Najma, coba jawab kenapa sih kita harus merencanakan keuangan kita? Karena uang itu penting. Emang buat apa uangnya? Penting buat apa? Untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Kalau nggak punya uang? Kalau nggak punya uang, nggak bisa hidup. Oh iya. Oke. Gaya hidup. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup. Oke ya. Thank you Najma atas jawabannya. Ya betul. Kenapa kita harus merencanakan keuangan? Karena pertama uang itu penting. Oke. Tapi apakah tanpa uang itu tetap tidak gimana sih? Ya intinya itu penting gitu. Tapi kita tetap bisa hidup gitu. Tapi kita harus merencanakan keuangan. Kenapa harus direncanakan uangnya? Bukannya tinggal kita cari uang, habis itu kita keluarin aja. Segampang itu kan gitu. Ternyata enggak loh gitu. Ternyata uang itu penting buat kita. Kalau kita untuk kehidupan sehari-hari, benar tadi kebutuhan dan lain-lain, dan kita harus merencanakan tuh, jangan sampai nih ya, kalian dapat nih bulanan uang jajan gitu kan dari orang tua, berapa, 10 juta misalkan. Ya, ada nggak sih yang dapat 10 juta sebulan? Saya nggak bakal di AM. Oh, kayaknya nggak bakal di AM ya. Iya. Ya intinya misalkan dapat uang gitu. Wah, saya dapat nih bulanan, apalagi nanti kuliah pasti bakal dapat lebih gede kan kalian. Nah, dapat uang nih bulanan segitulah misalkan 5 juta lah atau 3 juta atau 1 juta gitu. Oh, langsung dihabisin gitu. Jadi dapat uangnya saat tanggal 1, tanggal 3 udah habis gitu kan buat belanja, buat jalan-jalan dan lain-lain. Sisanya makan,
minum Promak gitu kan, itu nggak baik gitu. Makanya kita harus merencanakan keuangan terlebih dahulu gitu loh. Jadi biar kalian terbiasa gitu. Nah, kalian pernah dengar kasus ini nggak nih? Kenapa sih penting nih? Ini alasannya ya. Investasi bodong. Jadi Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi itu turun ikut menangani kasus investasi bodong yang menjerat mahasiswa IPB University. Total ada 311 mahasiswa dengan nilai kerugian mencapai 2,1 miliar dalam kasus ini. Artinya apa? Orang yang masuk IPB kan cerdas gitu ya. Ada yang masuk di sini, ada yang masuk IPB nggak? Halo? Saya Amin. Amin. Emang belum pengumuman ya? Belum. Maksudnya belum keterima. Oh, belum keterima. Tapi ada yang udah diterima belum nih? Kemarin. Biasanya banyak anak HM. IPB ada, Kak. Ada ya? Ada. Ada, Zara ya. Oke, ya artinya gini, yang masuk IPB kan pasti orang-orang pintar. Tapi tetap aja loh, masih ada kasus investasi bodong. Gitu loh. Artinya nggak menutup kemungkinan bahwa oke, pintar secara akademis, juga pintar literasi keuangannya. Oleh karena itu kita harus membendung nih, harus tahu apa batasan kita dalam investasi gitu loh. Jangan sampai ini biasa terjadi di mahasiswa, karena kan mahasiswa diiming-imingi, wah yuk bisnis muda gitu kan, bisnis lagi ini akhirnya nggak jelas, uangnya dimintain uang pendaftaran gitu kan, terus uangnya hilang, akhirnya yang ada kerugian gitu loh. Jadi kalian harus waspada juga terhadap hal-hal kayak gini gitu loh. Lihat, sampai 2,1 miliar loh. Uang siapa 2,1 miliar? Ini di kasusnya di IPB. Lalu ada pinjaman online. Oke, nih kalian kan udah usia di atas 17 tahun kan pasti. Ada nggak yang di bawah 17? Nggak ada, pas udah 17 tahun semua, udah dewasa, udah pada balik, udah punya KTP kan. Nah, jangan sampai kalian memanfaatkan KTP ini untuk pinjol. Tolong ya, hey. Dengerin nih, kalian nanti punya kesempatan sebenarnya, tapi jangan mudah gitu loh untuk pinjol, karena banyak korban-korban pinjol itu akhirnya dia dikejar debt collector, nggak bisa bayar, akhirnya diteror terus, sampai ada kasus bunuh diri nih di Bogor lagi ya, tadi IPB, ini Bogor. Seorang perempuan berinisial S gitu kan, tewas akibat gantung diri di rumahnya di wilayah Citerep gitu. Perempuan tersebut diduga sengaja mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang pinjaman online. Jadi teman-teman jangan sampai kalian mudah ya. Jangan seakan-akan gini. Wah, ini kesempatan nih. Ada kami, aku laku. Apa sih yang di iklan-iklan YouTube gitu loh. Jadi kesempatan buat ngajuin pinjaman online. Jangan semudah itu gitu. Karena nanti efeknya itu akan kesulitan gitu. Kesulitan di kitanya sendiri gitu. Jadi sangat bahaya sekali ya ketika kita mudah untuk pinjaman online. Jadi jangan sampai terbiasa untuk minjem. Oke. Nah, terus kasus judi online. Nih, ada nggak nih yang suka main slot di sini? Halo? Yang Ikhwan nih biasanya nih. Ada nggak? Soleh-soleh, Pak. Aman, Kak, aman. Aman kan? Oke, Aman. Good. Ya, jangan sampai main slot ya, teman-teman. Udah mah dalam Islamnya haram kan? Apalagi ini tambah bikin candu sama bikin rugi. Nah, kalau kita lihat berita, itu sejak tahun 2017 transaksi judi online ini terus meningkat loh tiap tahunnya. Dengan jumlah total transaksi dianalisis lebih dari 155 triliun rupiah. Dan tidak kurang dari 55 hasil, ya intinya sampai ruginya sampai 155 triliun rupiah gitu. Udah bisa bantu APBN gitu. Jadi judi online ini mudorotnya banyak ya, udah haram, kemudian bikin candu, bikin rugi gitu kan. Banyak orang-orang yang akhirnya rela ngutang, rela ini gitu, ngancem-ngancem karena judi online ini gitu loh. Apalagi mudah ya, semuanya diakses dari HP nih ya. Pinjaman online diakses dari HP. Investasi bodong juga bisa sih.
terus judi online dari HP. Semuanya akan mudah diakses gitu loh. Perangkat-perangkat ini akan mudah diakses gitu. Nah, kemudian ini nih, penipuan. Nah, kalian pasti pernah dengar dong Indra Kents gitu kan, yang main binomo. Dia itu kan sampai divonis penjara 10 tahun gitu kan akibat pencucian uang itu ya, binomo apa sih namanya tuh? Ya, opsi binary opsi gitu kan. Binary opsi gitu. Jadi affiliate-nya di situ dan itu sangat merugikan banyak orang. Dan kalian nanti jangan sampai tergiur dengan berita-berita misalkan di YouTube atau di sosial media bagaimana cepat kaya dapat 100 juta dalam seminggu atau apa, karena semuanya pasti akan clickbait, akan membawa ke unsur penipuan gitu, karena semuanya nggak semudah itu, nggak segampang itu kayak lagu ya. Iya, artinya nggak apa sih namanya, nggak bahaya lah gitu, bahaya jangan mudah tertipu dengan klaim-klaim bahwa bakal untung 100% dalam jangka 2 hari 3 hari gitu. Itu penipuan. Jadi ingat teman-teman, kenapa sih kita harus belajar juga tentang perencanaan keuangan dan mengelola keuangan yang baik agar tidak terjadi hal-hal tersebut gitu. Karena banyak korbannya itu adalah mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa itu mudah apa sih namanya, disusupi gitu. Karena dia masih idealis, masih semangat, masih belum punya beban yang banyak, tanggungan gitu. Dia cuma belajar terus disusupi, ayo pengen cepet kaya enggak, ikuti bisnis gua, cukup modal 2 juta gini atau 10 juta nanti cepet kaya dalam segini, atau misalkan ikut investasi bodong kayak gini nanti kayak seperti itu teman-teman. Karena ya itulah makanya pentingnya meningkatkan literasi keuangan kita sejak ini. Itulah makanya kenapa mahasiswa juga kasih hal tersebut cepat kaya gitu. Apa sih, meningkatkan literasi kalian gitu. Jadi karena hal-hal tersebut. Oke. Nah, ini permasalahan keuangan mahasiswa nih biasanya, mulai dari investasi bodong, terus ada judi online, kurang literasi keuangan, ada pinjaman online, gaya hidup berlebihan, jadi karena ngelihat temennya, wah ke puncak terus, wah ke ini mulu gitu kan, belanja mulu ke mall gitu, akhirnya ikut-ikutan, akhirnya pinjol dan lain-lain, itu nggak punya uang tambahan, ngandelin uang dari ortunya aja, itu yang makin keuangannya makin berantakan, udah gaya hidupnya pengen ditinggiin, gaya elit, ekonomi sulit gitu guys, jangan sampai kayak gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian sadar diri aja lah, udah oke kita dapatnya segimana, kita naikkan penghasilan kita, hemat, investasikan jalannya benar. Oke, jadi mulai sekarang kalian harus tingkatkan literasi keuanganmu. Oke, mulai tingkatkan literasi keuanganmu. Nah, ini adalah segitiga perencana keuangan. Mulai bisa apa sih namanya, bisa mendistribusikan kekayaannya. Nah, kita jelaskan lebih rinci ya dari yang pertama. Dari yang pertama adalah pastinya cari uang dulu, cari penghasilan tambahan. Karena nanti bahasanya gini, ngapain saya merencanakan orang uangnya aja gak ada. Nah, jangan sampai bercakap seperti itu. Karena uang bisa dicari, guys. Apalagi kalian masih muda, masih banyak waktu untuk eksplorasi gitu. Makanya jadikan masa perkuliahan sebagai ajang eksplorasi dan temukan cara mendapatkan uang saku tambahan dari berbagai kegiatan ekstra gitu. Karena banyak ceritanya juga kan, mahasiswa dia kaya karena
bisnis ini gitu. Ternyata dia ngajar nggak kaya juga sih, setidaknya dia bisa menyeimbangi kehidupannya dengan tambahan-tambahan gitu, freelance dan lain-lain gitu loh. Makanya dan ini juga sebenarnya peluangnya buat teman-teman karena sekarang sudah bisa online semuanya, artinya peluang untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih banyak gitu. Ada yang cuman kerjanya ya bikinin desain atau jadi sosial media spesialis gitu kan, cuman megang sosmed atau cuman review produk gitu. Artinya banyak peluang-peluang yang kalian bisa dapatkan gitu. Nggak perlu kerja yang 24 jam, 12 jam gitu, enggak. Kerja sampingan aja gitu yang bisa menghasilkan. Kan kalau kalian tahu nih, misalkan contoh ada affiliate Shopee dan Tokopedia, itu banyak yang apa sih namanya dapat uang dari situ. Kalian bisa coba cari sendiri bagaimana cara kerjanya, tinggal share link aja nanti dapat hasil dari situ. Kemudian kalian juga bisa kayak ngajar bimbel atau online shop gitu kan, jualan barang gitu, atau magang di perusahaan atau freelance di Fiverr ya atau dan lain-lain. Banyak lah apa sih namanya freelance di apa di online gitu. Magang di perusahaan juga ini penting ya, karena supaya selain dapat uang, kamu juga bisa dapat pengalaman yang berharga gitu. Jadi kalau magang di perusahaan misalkan, oh saya keterima nih kesempatan magang di mana? Di Unilever kah, di Shopee kah, di Tokped kah, atau di Astra. Jadikan itu kesempatan untuk belajar gitu, belajar juga. Jadi selain dapat uang, mungkin kalian dapat pengalaman juga gitu. Jadi yang pertama kalian bisa cari penghasilan tambahan dulu. Oke. Atau misalkan kalau, oh tidak perlu Kak, orang tua saya kan tajir gitu. 10 juta per bulan, ngapain saya cari uang tambahan? Oke, fine. Nggak apa-apa. Tinggal kalian bisa mengelola keuangan itu dengan baik saja. Lanjut adalah pelunasan utang. Oke nih, jadi buat teman-teman yang di sini, buat adik-adik yang punya utang nih ke temennya, gitu kan, tolong dilunasin dulu gitu loh. Kayak kemarin ngutang apa misalkan ngutang beli biasanya ngutang apa sih? Nasi goreng ya. Beli nasi goreng gitu kan waktu di AM-nya nih. Oh dia ngutang nih, lupa bayar utang, beli beli apa sih di AM tuh jajannya sekarang udah beda-beda sih ya. Udah mie ayam, jajan mie ayam ngutang, lunasin dulu. Seragam apa, minjem ngerusakin barang, minjem uang, lunasin dulu, beli baju lunasin dulu utang-utangnya. Jadi supaya kita terbebas dari hutang. Jadi lunasin hutang dulu. Jadi sebelum merencanakan keuangan, pastikan utang-utang yang kita miliki itu sudah tidak ada. Atau ya, dalam tahap pembayaran yang wajar. Nah, tahap pembayaran yang wajar itu yang kayak gimana sih gitu loh. Tidak lebih dari 30% dari pendapatan. Jadi misalkan contoh ya, kalian dapat dari uang dari orang tua untuk jajan itu 1 juta. Berarti jangan lebih cicilan hutangnya atau hutangnya itu lebih dari 300.000. Jadi itu kalau jangan sampai kita punya hutang di atas 300.000. Kalau misalkan jajannya 2 juta, berarti jangan sampai di atas 600.000 gitu. Nah, jadi sumber hutang ini biasanya dari teman, saudara, dari pinjol atau kartu kredit. Jadi janganlah bermain-main dengan hutang gitu. Jangan merasa oh ini uang dari hutang itu uang pribadi, bukan guys. Itu bukan uang pribadi, itu adalah uang punya orang lain yang harus kita kembalikan lagi di masa yang akan datang dan akan memberatkan pengeluaran dan juga pemikiran kita. Jadi makin pusing gitu mikirin utang kapan lunasnya ya gitu kan. Oke, jadi jangan lebih dari 30% ya kalau misalkan punya hutang gitu. Lanjut, misalkan utangnya udah lunas nih ya. Langkah selanjutnya adalah membuat anggaran. Nah, bagaimana cara membuat anggaran bulanan? Contohnya nih, siapa ya kita kasih contoh? Misalkan Raides yang nggak tahu saya Raides nih, oh dia pengen membuat anggaran, tapi dia nggak tahu, oh gimana ya saya membuat anggaran gitu bulanan gitu. Nah, caranya mudah. Sekarang tanggal berapa misalnya? Sekarang tanggal 25 Juni. Saya mulai buat anggaran untuk bulan Juli, buat bulan depan nih. Nah, kita mulai nih catat pengeluaran setiap harinya. Oke, setiap hari ini saya makan apa aja, jajan apa aja, transportasi harian berapa,
kemudian sewa kosannya berapa, listrik, wifi, air, kemudian catat biaya liburan juga kalau jalan-jalan aku tuh berapa, misalkan ke pantai atau ke gunung gitu kan. Nah, terus dibikin rata-rata tuh. Oke, hari ini misalkan ternyata makan setiap hari aku tuh butuhnya 50.000, transportasinya 15.000. Berarti kalau kita hitung dalam sebulan dikali 30 hari itu sekitar 1,95 juta. Kemudian sewa kosan 1 juta per bulannya. Kemudian bayar listrik, wifi, air 450.000 per bulan. Kemudian biaya healing 500.000 per bulan. Nah, terus di total-total, oh ternyata pengeluaranku tuh selama sebulan itu sebesar 3,9 juta per bulan loh gitu loh. Atau bisa di-arrange lah, menyesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Yang jelas kalian harus bisa membuat anggaran gitu kan dari pengeluaran kalian setiap harinya gitu loh. Jadi ini adalah batasan-batasan batasan-batasan pengeluaran kalian. Contoh misalkan ya, oke, jalan-jalan healing itu 500.000. Berarti aku nggak bisa nih kalau jalan-jalan lebih di angka 500.000 karena udah ada batasannya sih. Jadi supaya nggak merusak anggaran. Nah, kalian bisa coba buat anggaran lewat aplikasi Money Lover ya. Jadi ada di aplikasi di iOS atau Android juga. Itu aplikasi Money Lover itu bagus buat membuat anggaran. Jadi kita bisa tracking nih pengeluaran kita apa aja, pemasukan kita apa aja, selama sebulan kita tuh ngapain aja belanjanya gitu loh. Gitu. Jadi supaya bisa ke-track lah kita ngapain aja. Lanjut. Wait. Bentar dulu. Oke, selanjutnya kalau kita udah punya anggarannya, kita juga jangan lupa menyiapkan dana darurat. Jadi, dana darurat ini adalah simpanan uang yang disediakan secara khusus untuk menghadapi situasi darurat atau keadaan tak terduga. Ini adalah jumlah uang yang disisihkan dari pendapatan rutin dan dijadikan cadangan untuk mengatasi kebutuhan mendesak, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau darurat lainnya. Jadi misalkan gini, tadi kan kita udah buat anggaran gitu. Tapi kita nggak nganggarin ceritanya beli HP gitu atau servis HP. Nah ternyata pas kita lagi merencanakan keuangan, lagi hidup hemat gitu kan, lagi hidup disiplin, tiba-tiba HP-nya rusak gitu layarnya, butuh diservis gitu kan, harganya berapa? 1 juta gitu servis layar HP. Nah jadi kita bisa ambil pakai dana darurat tuh buat servis HP tersebut. Atau misalkan motornya mogok, butuh diservis juga. Nah, kita bisa tuh ambil dana darurat untuk memperbaiki motor kita yang rusak. Nah, berapa sih sebenarnya jumlah dana darurat yang harus dimiliki? Nah, kalau kalian single itu 6 kali dari pengeluaran. Kalau kalian udah menikah nih gitu. Ada yang udah nikah belum di sini? Belum. Belum ya? Belum. Belum Kak, belum. Ya, nanti misalkan Samsul nikah nih usia 21 tahun nih, gitu. Berarti udah mulai 9 kali dari pengeluaran gitu kan. Kalau kalian berkeluarga berarti 12 kali dari pengeluaran. Nah, ini contoh sederhana perhitungan dana darurat ya. Kan tadi kita udah hitung anggaran ya. Dari perhitungan anggaran sebelumnya kita punya anggaran pengeluaran ini sebesar 3,9 juta per bulan. Dikarenakan kita masih single gitu kan, maka anggaran tersebut akan dikali 6. Jadi 3,9 juta dikali 6 totalnya 23,4 juta rupiah. Itu dana darurat yang perlu disiapkan gitu loh. Disiapkannya bisa dalam bentuk emas, kemudian juga reksadana. Nanti kita bahas lah untuk masalah instrumen investasinya juga.
Oke, nah setelah kita udah punya dana darurat, kita mulai untuk mengenali mitigasi risiko keuangan. Apa sih mitigasi risiko keuangan? Nah, mitigasi risiko keuangan adalah perlindungan terhadap risiko finansial yang tidak tahu kapan terjadinya dan bisa mengakibatkan kerugian finansial yang besar jika tidak dimiliki. Ini penggambarannya itu adalah mitigasi risiko keuangan itu kayak payung ya. Itu adalah proteksi keuangan atau asuransi. Nah, yang kita tidak tahu itu ternyata misalkan ternyata kita meninggal lebih cepat gitu dari waktunya, atau misalkan terkena sakit kritis, masuk rumah sakit, kecelakaan, itu sesuatu biaya nanti yang menimbulkan itu bukan cuman rasa sakitnya aja secara fisik, bukan, tapi biaya yang ditimbulkan juga besar. Masuk rumah sakit itu misalkan perawat dirawat inap semalamnya itu bisa 2 jutaan. Itu sama aja kayak nginep di hotel bintang 5. Kalian kalau punya uang 2 juta pasti kan lebih mending milih di hotel bintang 5 dibandingkan di rumah sakit kan. Tapi segitu biayanya. Dan itu nggak cuma semalam kan, bisa seminggu atau sebulan. Dan itu kan biayanya besar banget. Dan biaya yang besar itu akan mengganggu kondisi keuangan kita. Jadi contohnya, tadinya punya gitu kan, udah punya emas, investasi dan lain-lain gitu. Tapi karena nggak punya mitigasi resiko keuangan, nggak punya proteksi keuangan, akhirnya uang itu habis semua tuh untuk membiayai kebutuhan rumah sakit, kemudian juga sakit kritis dan lain-lain yang butuh perawatannya panjang. Akhirnya aset yang kita udah kumpulin ternyata habis juga gitu. Makanya kita penting untuk memiliki proteksi keuangan gitu atau asuransi, jadi supaya tidak mengganggu sisi keuangan kita gitu. Kalau kita lihat dari ada juga piramida proteksi keuangannya ya, tapi ini nggak akan dibahas lebih lanjut, cuman supaya tahu aja. Kayak kesehatan itu adalah biaya pengobatan penyakit nih kayak penyakit orang kaya katanya dan lain gitu. Ada asuransi bayi kalau yang kitanya meninggal dunia baru dapat uang gitu. Nah ya, asuransi kesehatan contoh kecilnya itu adalah BPJS ya. Tanya sama orang tua kalian, punya nggak BPJS gitu? Kan biasa BPJS itu didaftarnya satu keluarga ya. Punya BPJS. Karena ini untuk asuransi kesehatan. Jadi misalkan masuk rumah sakit atau apapun bisa di-cover sama BPJS dan tidak mengganggu keuangan kita gitu. Keuangan kita. Oke. Jadi kalau kalian udah di sini adalah pentingnya tentang asuransi lah ya. Kalian jadi harus tahu pentingnya proteksi keuangan supaya tidak mengganggu kondisi keuangan kita. Kita ingin mencapai tujuan keuangan, kita butuh proteksi supaya nggak jatuh lagi gitu. Nah, setelah kita udah punya mitigasi risiko keuangan, kita baru bisa merencanakan tujuan keuangan. Nah, merencanakan tujuan keuangan adalah proses memikirkan dan menetapkan target atau impian finansial yang ingin kita capai dalam hidup. Ini melibatkan mengidentifikasi apa yang kita capai secara finansial. Seperti contoh, mau membeli rumah, atau membeli mobil, gitu kan, jalan-jalan, atau kalau udah punya keluarga, pendidikan anak, gitu kan. Atau yang paling tua itu untuk pensiun, gitu. Coba aku mau tanya satu-satu ya. Ini ada Jessica. Halo Jessica. Jessica Jen. Halo Kak. Ya, Jessica. Jessica sendiri punya tujuan keuangan nggak? Atau cita-citanya mau apa deh gitu? Mau punya apa? Mau beli apa gitu? Mau student exchange Kak. Oh, mau student exchange. Iya. Nah, student exchange juga. Oke, good. Student exchange mau kemana? Ke mana aja Kak? Oke, mantap Jessica.
misalkan contoh ya student exchange ke Yogyakarta ya. Pendek sekali. Ya intinya student exchange ke luar negeri gitu kan. Pasti butuh biaya-biaya yang besar ya. Oke, kuliahnya mah di sana gratis. Misalkan di Eropa ya. Eropa tuh rata-rata kan kuliahnya gratis ya. Tapi kan tetap ada biaya hidupnya. Biaya hidupnya dari mana? Pasti butuh dana yang besar. Belum lagi persiapan untuk kuliah di luar negerinya. Butuh bimbel, butuh kursus, butuh persiapan administrasi, tes ini, tes itu kan butuh dana. Nah, itu juga perlu disiapkan gitu loh. Jadi, itu salah satu perencanaan tujuan keuangan. Jadi, misalkan contoh Jessica, saya mau student exchange di Eropa. Oke, apa aja nih yang diperhitungkan? Pertama, biaya les IELTS, biaya persiapan studi abroad, biaya tes GMAT, biaya tes ini itu kan biaya tesnya itu kan beda. Harganya lumayan tuh, 5 juta, 3 juta. Nah, itu kalau misalkan kita nggak rencanakan, ya cita-cita itu ya tidak akan terwujud gitu, akan sulit gitu, lebih sulit gitu. Contoh kita cari lagi nih. Siapa ya? Contoh Zara Kak, Zara. Zara, mana Zara? Halo Zara. Ya Kak. Oke, Zara, apa cita-citanya Zara? Jadi presiden. Oke, jadi presiden. Nggak apa-apa, Zara jadi presiden. Contoh ya, ngegantiin Pak Bu Mega gitu kan. Bu Mega. Jadi presiden itu kan nggak segampang, saya mau jadi presiden gitu. Nanti calon 2029 gitu. Nggak semudah itu. Pasti butuh anggaran gitu kan, pasti butuh budgeting gitu. Bagaimana sih untuk jadi presiden? Oh, biaya kampanye ternyata. Biaya kampanyenya itu sebesar misalkan tahu Pak Sandi kan pernah cerita ya, untuk kampanye itu sebesar 600 miliar. Nah, nanti tinggal Zara hitung aja tuh. Bagaimana caranya untuk mendapatkan 600 miliar gitu kan, supaya saya bisa jadi calon presiden, belum jadi presidennya ya, jadi calon presiden gitu, mendapatkan 600 miliar. Nah, itu kan harus direncanakan gitu loh, tujuan-tujuan kayak gitu. Contohnya lagi nih. Raihan. Oke, Raihan. Halo Raihan. Ini ada 2 ya? Raihannya aja, yang Raihannya aja. Bukan Muhammad Raihan, bukan. Halo? Oke, kayaknya belum hidup ya. Contohnya ini deh. Palah. Halo, Palah. Ya, Palah. Apa cita-citanya Palah? Siapa di sini yang mau jadi? Jadi ini Kak, jadi pengusaha. Oke, jadi pengusaha. Pengusaha apa? Pengusaha apa aja Kak? Banyak yang banyak. Jadi ya usahanya banyak lah gitu Kak. Oke, good. Yang penting jadi pengusaha yang halal ya. Jangan Ya, jadi... ya tipis-tipis boleh Kak. Astagfirullah. Antum mau jual jadi bandar sabu? Nggak boleh, jangan. Astagfirullah. Yang Enggak halal. bercanda. Iya. Ya, yang halal-halal aja. Artinya bisnis pun pasti butuh perencanaan keuangannya gitu kan. Kayak, saya mau buka bisnis nih, modalnya berapa gitu kan. 50 juta. 50 juta dari mana menyiapkannya? Nah, dari situ kita susun gitu. Atau ya contoh-contoh lainnya kayak mau beli rumah, mau menikah gitu loh. Ada di sini yang mau nikah cepat? Alisda. Siapa? Lisda. Enggak bohong. Ya, amin. Kita Lisda tetap mau menikah gitu kan. Alvin Kak. Ya, sama Melvin. Sama siapa? Sama Alvin. Ya, itu Han Jepyeon ya. Lupa. Nah, itulah kita menikah gitu. Ya, itu kan butuh dana juga gitu. Artinya direncanakan. Atau mau haji atau mau beli mobil. Nah, bagaimana nih cara mengumpulkan dananya gitu loh. Ya kan? Lanjut.
Nah, contoh ya, jika kamu contoh cita-citanya tadi mau beli rumah nih, harganya 500 juta dan kamu hanya mengandalkan menabung 1 juta per bulan. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan gitu? Kalau nabung biasa 500 juta dikali 1 juta per bulan, itu butuh 500 bulan atau 41 tahun gitu. Itu kan waktu yang lama banget ya. Nah, gimana caranya biar lebih cepat? Makanya dalam merencanakan tujuan keuangan, kita harus mempercepat tujuan gitu kan, mempercepat untuk mencapai tujuan keuangan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berinvestasi. Nah, apa itu investasi? Investasi adalah untuk mempercepat mencapai tujuan keuangan. Strategi ini yang digunakan untuk mengalokasi dana kita ke dalam instrumen atau aset yang memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam waktu relatif singkat dengan return masing-masing instrumen investasi. Nah, apa aja nih instrumen investasi yang legal? Contoh ada emas, saham, obligasi, reksadana, dan P2P lending. Oke, nah, kita coba pelajari satu-satu yuk. Pertama adalah emas. Emas ini adalah digunakan untuk sebagai pengaman nilai mata uang dari inflasi. Gitu. Nah, emas sering dianggap sebagai aset safe haven ya harusnya, atau perlindungan nilai karena nilainya cenderung stabil atau meningkat seiring dengan ketidakpastian ekonomi yang gejolak pasar. Contohnya ya, 2 dinar, 2 dinar kayaknya. 2 dinar zaman Rasulullah itu dapat 1 ekor kambing. Sama aja kalau misalkan disetarakan zaman sekarang, 2 dinar itu sama dengan 1 ekor kambing. Artinya tidak akan tidak akan berubah nilainya gitu. Jadi kalau misalkan inflasi itu kan makin mahal ya. Tapi kalau secara nilai mata uang emas, ya itu tidak gitu. Tetap aja harganya segitu gitu. Jadi yang makin melemah itu sebenarnya rupiah, bukan emas. Kalau emas tetap bertahan di situ gitu. Rupiah lah yang melemah gitu. Ya, profil resikonya itu adalah low risk dan low return. Nah, kalian harus perhatikan profil resiko ini. Contoh low risk, low return. Artinya resikonya itu rendah, tapi keuntungannya juga rendah gitu. Jadi jangan sampai termakan kayak gini. Udah investasi aja sama gua. Cuman 1 juta. Ini returnnya tinggi sampai 100%, tapi gak ada resikonya. Ingat, tidak ada investasi yang seperti itu ya. Tidak ada yang menjamin tidak ada kerugian gitu. Pasti ada profil resikonya. Misalkan emas ini adalah low risk, low return. Berarti resikonya rendah, tapi return keuntungannya juga rendah. Oh, kalian bisa beli emas ini di Pegadaian ya. Atau misalkan ada aplikasinya juga Pegadaian, itu bisa beli emas di situ juga. Emas online tapi kalau itu mah. Kemudian adalah saham. Nah, siapa nih yang udah pernah dengar saham? Saham bukan makanan ya. Saham. Iya, saham. Udah pernah dengar belum? Tadi siapa yang ngomong? Pernah, Kak. Pernah. Apa itu saham? Pasti yang dulu diajar sama Pak Pram nggak? Pak Pram, guru fisika. Iya, Kak. Iya kan? Yesa dulu diajar Pak Pram ngomongin saham nggak? Pak Pram suka ngomong. Iya, ngomongin kan ngebuat grup juga. Oh iya, dia bikin grup saham. Ya, belajar. Wih, mantap. Itu dari zaman kakak sekolah sampai sekarang berarti masih ngomonginnya saham ya, bukan fisika ya. 80% dari konten fisika adalah saham. Ya, jadi apa yang tapi menarik loh kalau sampai bikin grup saham sendiri, Pak Pram. Ya, saham itu adalah surat kepemilikan suatu perusahaan gitu loh. Jadi perusahaan ini pengen dapetin modal itu 2 caranya, yaitu ngutang sama jual kepemilikan. Nah, jual kepemilikan ini dalam bentuk saham gitu. Nah, saham adalah ini adalah salah satu instrumen investasi gitu yang memperbolehkan kita memiliki bagian kepemilikan atau saham dalam suatu perusahaan. Ketika kita membeli saham, kita sebenarnya membeli sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Jadi kita misalkan beli saham Unilever 1 lot. Berarti itu kita itu punya kepemilikan hak dari saham dari perusahaan Unilever itu sebesar 0,00000 berapa persen gitu kan, walaupun kecil sekali. Nah, apa aja sih keuntungannya dari saham? Itu ada 2.
Pertama dari capital gain atau kenaikan harga saham. Contoh beli saham Unilever sekarang di harga 4.000, nanti jual di harga 7.000, berarti ada keuntungan 3.000. Atau keuntungan itu dari dividen, dari bagi hasil keuntungan. Contoh Unilever selama setahun bekerja dan sudah menghasilkan keuntungan sebesar 100 miliar misalkan, 1 triliun lah. Nah, 1 triliun ini nanti dibagiin nih ke pemilikan saham berdasarkan presentasinya. Contoh, tadi Yesa punya 1 lot, berarti 1 lot itu sekitar 0,000 berapa persen dari. Nah, nanti juga Yesa dapat keuntungan dividennya itu 1 triliun dikali 0,000% tersebut gitu. Jadi kecil banget. Gitu. Nah, ini dan profil resikonya adalah high risk, high return. Jadi resikonya tinggi, tapi keuntungannya juga tinggi. Masuk. Oh, iya. Nah, kalian juga bisa jual beli saham di aplikasi berikut ya. Lalu selalu cek legalitas dari setiap aplikasi investasi, apakah sudah diawasi oleh OJK atau belum. Ini enaknya zaman sekarang ya, ini aplikasi-aplikasi kayak gini baru ada tahun 2020. Zaman dulu orang kalau beli saham itu harus ke Bursa Efek, bener-bener bawa lembaran sahamnya gitu. Kalau zaman sekarang itu udah lewat aplikasi semua. Contoh, tempat kakak bekerja ada di Pina, atau misalkan juga ada di Stockbit atau Ajaib atau ada iPod gitu loh. Jadi sekarang udah banyak lah platform aplikasi untuk membeli saham gitu loh. Jadi kayak kata kalau yang ini kayak udah beli gitu, dia bilang aku bisa memiliki hak perusahaan Unilever hanya dengan membeli sahamnya saja. Jadi banyak ya aplikasi-aplikasi untuk bisa membeli saham gitu, jual beli saham. Nah, ini juga kalian udah pernah dengar belum nih Warren Buffett? Ada yang udah tahu belum? Warren Buffett. Belum. Oke. Jadi Warren Buffett ini dia temannya Bill Gates ya. Bill Gates kan tahu orang kaya lah gitu. Dia punya Microsoft, Steve Jobs juga punya Apple dan lain-lain. Mereka orang-orang kaya gitu. Dan mereka membuat teknologi yang sulit banget gitu. Kayaknya tuh susah lah ya bikin sistem operasi, bikin Word dan lain-lain gitu loh. Tapi ada orang yang nggak perlu pusing-pusing kayak gitu tapi bisa ikutan kaya, yaitu Warren Buffett. Dia menjadi orang kelima terkaya di dunia hanya dari investasi saham. Jadi dia cuma invest doang, tidak perlu inovasi kayak Elon Musk atau apa-apa, enggak. Dia cuma investasi aja di suatu perusahaan, tapi bisa jadi orang terkaya kelima sedunia gitu dari investasi. Makanya orang kaya itu pasti investasi. Dia nggak mungkin cuma nabung taruh di bantal, enggak. Mau kayak Pak Sandi, Aga Uno dan lain-lain pasti dia punya saham gitu. Apalagi Pak Sandi punya perusahaan kayak Saratoga gitu yang udah di Bursa Efek gitu kan. Dia pas Sandiaga Uno sendiri dia dapat dividen itu 282 miliar dalam setahun. Bayangin, nggak ngapa-ngapain, lagi diem aja, jadi Pak Sandi dihubungin, Pak, Bapak dapat uang 282 miliar, nggak ngapa-ngapain, tidak kerja. Semudah itu guys, jadi orang kaya gitu loh. Makanya kalian juga harus punya pemikiran yang sama. Ingat, kita harus jadi muslim yang kaya, ya kan? Nah, kemudian ada yang ngikutin juga stylenya Warren Buffett, yaitu loh Pak Lo Keng Hong. Di Indonesia ada Pak Lo Keng Hong ya. Dia juga dijuluki dengan Warren Buffett-nya Indonesia karena cara style investasinya sama, invest habis itu tidur, cari perusahaan yang bagus, investasi, tidur gitu, nggak pusing-pusing tiap hari. Jadi kenapa investasi saham itu penting ya, karena orang kaya pasti punya investasi saham. Lanjut. Nah, selanjutnya ada obligasi atau surat utang. Tadi kan kita udah kakak udah jelasin dalam perusahaan ini, kalau misalkan perusahaan itu pengen nambah modal, dia ada dua caranya, yaitu ngasih ngutang sama ngasih kepemilikan gitu, jual kepemilikan. Nah, yang ngasih utang ini adalah obligasi gitu.
Nah, obligasi ini adalah instrumen keuangan yang diterbitkan bisa dari pemerintah atau perusahaan gitu, untuk meminjam uang dari investor gitu. Nah, ketika kita membeli obligasi, sebenarnya kita memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi. Jadi kita misalkan beli obligasi nih, contoh ke pemerintah, berarti itu sama aja sebenarnya kita ngasih utang gitu ke pemerintah gitu. Nah, dengan misalkan bunga 5,95 per tahun gini-gini. Sebenarnya ini yang riba ya, yang ori ya. Kalau yang halalnya sih, yang halal kata MUI itu sukuk nih yang ini. ST. Kalau ST itu sukuk. Tapi kalau ori, O-nya itu obligasi gitu loh. Jadi kalau kalian mau cari aman, ya mungkin cari yang sukuknya ini loh. Profilnya ini low risk, low return ya. Artinya ya resikonya rendah lah, karena kan akadnya hutang ya, bukan investasi gitu. Kalian bisa carilah ini di Bibit ya, yang jualan apa sih namanya, obligasi. Selanjutnya adalah reksadana. Ini reksadana itu adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari sejumlah investor untuk dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Jadi ketika kita membeli reksadana, sebenarnya kita membeli sebagian kecil dari portofolio investasi yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Contoh nih ya, supaya gampangnya gini. Contoh ada Aul sama Anca nih. Jangan, Aul sama Waludin. Nah, Waludin ini di kalangan angkatan 15, Fighter sama Fahrenheit, jago nih ngelola investasi. Ya kan? Dia pinter main saham, obligasi, dan lain-lain gitu loh. Sedangkan Aul ini belum paham nih caranya berinvestasi gimana. Ya udah, dia numpang dana aja ke Waludin. Waludin, tolong dong nih, gue nitip dana 1 juta, tolong kelola ya investasinya. Oke, siap Bu, gitu kan. Jadi nanti Aul itu dapat keuntungan itu dari kenaikan investasinya gitu. Jadi kalau kalian pusing gitu kan, nggak mau lah saham gitu, pusing gitu, nggak belajarnya gitu. Reksadana adalah cara yang cepat. Jadi kita nitipin dana ke orang yang ahli investasi gitu. Jadi kalau investasi lain mah kita harus bisa analisa dasar lah, investasi saham dan lain-lain. Tapi kalau reksadana kita nitipin dana aja nih, tolong dong nanti kelola ya dana gua gitu. Profilnya itu low risk low return. Oke, lanjut. Nah, kalian bisa ikut reksadana ya, beli reksadana di aplikasi berikut. Ada di Pina juga ada, di Bibit ada, Bariksa ada di iPod juga ada. Jadi dengan membeli reksadana, kita nggak perlu pusing mengelola investasinya, karena sudah dikelola sama ahlinya. Selanjutnya adalah P2P lending atau peer-to-peer lending, adalah bentuk pinjaman yang dilakukan secara online antara peminjam dan pemberi pinjam melalui platform P2P lending. Pada P2P lending, individu atau perusahaan membutuhkan pinjaman dapat mengajukan permohonan pinjaman melalui tersebut. Jadi, namanya ini ya, Investri atau Coinworks dan lain-lain, bisa cari di apa sih namanya, di iOS atau Android, Google Play Store. Nanti yang punya usaha, contohnya nih kita pakai contoh orang lagi nih. Contohnya Hesti sama Kamil. Nah, Hesti ini yang punya usaha contohnya ini apa sih namanya, takoyaki Sumedang gitu kan. Hesti ini punya usaha takoyaki Sumedang. Nah, usahanya bagus, ya kan, dia UMKM, tapi dia pengen ngegedein lagi gitu. Dia butuh dana modal tambahan. Nah, dia bikin nih apa sih namanya, di aplikasi ini. Saya butuh dana misalkan 20 juta untuk mengembangkan apa sih, takoyaki Sumedang gitu. Nah, nanti di aplikasi ini akan kelihatan sama pemberi pinjaman. Tadi pemberi pinjamannya siapa tuh? Lupa lagi. Kamil gitu kan. Oh, Kamil dia pengen investasi. Ya udah, saya bantu nih usahanya Hesti gitu kan. Ikut investasi 5 juta. Nah, kasih 5 juta ke sini, ke aplikasi ini. Nanti 5 juta itu akan masuk ke dananya Hesti. Dan Hesti akan mengembangkan uang tersebut, nantinya dapat return. Berarti kan dapat, kalau dari 20 juta, 5 juta itu kan sekitar 25% lah ya. Dapat 25% dari keuntungan
si Hesti gitu. Nanti dikasihkan kepada si Kamil sebagai pemberi pinjaman. Ya, tapi ini profil resikonya adalah high risk, high return ya. Jadi resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi. Oke, lanjut. Baik. Nah, jadi kalian pilih nih mana yang tepat untuk tujuan masa depanmu. Kalian bisa atau bisa nabung biasa aja, misalkan nabung oke di bank gitu. Bunganya 2,42%, inflasinya aja lebih tinggi, misalkan 5%. Jadi nggak bisa kebalap gitu kan. Atau di emas, obligasi negara atau saham gitu loh. Atau reksadana gitu. Kalian harus pinter-pinter lah gitu memilihnya. Jadi ini kenapa manfaatnya investasi itu yang emas, obligasi negara sama reksadana itu lebih unggul ya dibandingkan nabung biasa gitu. Karena nabung biasa bunganya cuma ya maksimal ya 3% gitu kan. Itu juga haram gitu kan. Nah, lebih baik pilih-pilih investasi yang untungnya lebih tinggi dan juga halal. Seperti itu, teman-teman. Jadi kenapa kalian harus tahu tentang investasi gitu. Karena untuk mempercepat tujuan keuangan, nggak mau kan kita nikah di usia 40 tahun gitu. Gara-gara gak ada uangnya, ya jangan harus seperti itu. Nah, ini pesan-pesan yang penting ya, waspada sama investasi bodong. Kenali investasi yang ilegal nih, investasi ilegal nih ya. Contohnya adalah tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK. Kemudian memanfaatkan influencer. Jadi contohnya pakai artis, suruh ngajakin orang-orang untuk investasi di akun slot atau akun judi gitu kan. Nah, itu nggak benar tuh. Kemudian menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam satu waktu singkat. Contoh, kalian akan cuan 100% dalam waktu 2 hari atau kalian akan cuan 100 juta dalam waktu seminggu. Itu kan nggak make sense gitu loh, nggak make sense. Nggak ada yang secepat itu. Kemudian klaim investasi ini tanpa resiko gitu atau minim resikonya nggak ada. Semuanya ada profil resikonya sendiri. Low risk, low return, high risk, high return gitu. Tidak ada yang low risk, high return, tidak ada yang seperti itu. Semuanya low risk, low return, high risk, high return. Kemudian menjanjikan keamanan aset dan jaminan kembali. Contohnya gini, kamu invest aja ke saya 500 juta, nanti dapat return per bulannya 50 juta, nanti di akhir tahun uangnya akan kembali lagi. Nah, kayak gitu tidak ada. Tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada janji-janji tersebut, tidak ada dalam investasi. Semuanya harus dicek ini atau benar atau enggak. Karena banyaknya ya apalagi mahasiswa ya kayak tadi cerita yang di IPB itu, orang tertipunya kayak gitu karena dijanjikan iming-iming keuntungan yang cepat. Padahal itu tidak aman, tidak jelas. Nah, jadi kalau kita lihat tadi segitiga perencana keuangan, kita udah bahas nih mulai dari cash flow, dana darurat, utang lunas, manajemen risiko, sampai tujuan keuangan. Kita sampai sini aja dulu ya bahasanya. Panjang lagi kalau nanti pensiun. Kalian kan belum tua, tapi ya udah pensiun. Nanti baru distribusi kekayaan dan lain-lain gitu. Nah, itu guys. Jadi yang penting kalian sekarang udah tahu dulu bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan bagaimana merencanakan tujuan keuangan yang baik. Nah, pesan dari kakak adalah terus tingkatkan literasi keuangannya ya. Dari nonton YouTube bisa tentang literasi keuangan, bisa banyak sekarang udah ada saham dari nol, ada Raymond Chin, ada The Purpose, ada banyak lah untuk kalian belajar tentang keuangan gitu. Follow akun keuangan juga kayak ngomongin uang, Zap Finance atau Yas Finance ID, ini punya kakak ya yang ini ya. Jadi kalian bisa follow juga buat ikutin tentang saham atau tentang keuangan gitu. Kemudian juga biasanya di beberapa kampus itu ada galeri investasi. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Ini contohnya di Universitas Triatma Mulia. Jadi cek di kampus kalian udah ada atau belum nih galeri investasinya gitu. Di situ kalian bisa belajar juga gitu tentang investasi. Kemudian ikuti juga seminar-seminar tentang perencanaan keuangan. Banyak nih sekarang tentang bagaimana perencanaan keuangan secara Islami gitu kan, financial planning, hijrah finansial gitu atau investor gathering gitu. Oh ya, kalian juga nanti kalau misalkan contoh beli saham ya, satu lot aja. Contoh satu lot saham Unilever.
Nanti ketika rapat umum pemegang saham di gedung di Jakarta, kalian diundang juga untuk menghadiri rapat tersebut gitu. Kalian punya hak untuk ikut rapat tersebut. Jadi itu kesempatan yang bagus buat kalian juga untuk ikut-ikut RUPS gitu. Jadi kalian modalnya cuman 500.000 tapi bisa ikut rapat orang-orang kaya gitu kan, menarik ya. Gitu guys. Nah, ini waktunya kuis ya. Oke, teman-teman dari Fighter sama Fahrenheit sudah siap nih ya. Coba yang bisa jawab ya. Oke. Apa saja isi dari segitiga perencana keuangan? Sorry. Halo, teman adik-adik. Ya Kak, izin Ya. jawab Kak. Ya, sok. Siapa namanya? Zahwan Kak. Bawan. Oh ya, Zakwan. Silakan. Iya. Apa aja isi dari segitiga perencana keuangan? Kalau dari segitiganya atau dari garisnya Kak? Enggak, ya boleh deh, apa aja deh. Boleh. Kalau yang dari yang pertama tuh cash flow, dana darurat, utang lunas. Ya. Terus manajemen risiko, selanjutnya tujuan keuangan, selanjutnya di atasnya lagi pensiun, paling atas DK. Apa tuh DK tuh? Dana apa tadi tuh? Dana keuangan, kalau nggak salah. Distribusi keuangan. Distribusi keuangan. Kapan mau pensiun, Zakwan? Belum Kak, belum juga kerja. Oh iya, oke, siap. Oke, Iya. thank you, Zakwan. Udah Iya, menjawab Kak. pertanyaan pertama. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih. Berapa persen maksimal utang yang kita miliki? Saya Kak. Siapa tuh? Marwan. Siapa Ya. tadi? Marwan Hadid. Mangga, silakan. 30% nggak dari penghasilan? Oke, gimana teman-teman? Benar? Benar. Ya, mantap. Benar 30% ya. Jadi misalkan Zahwan nih punya penghasilan 100 juta per bulan, berarti maksimal berapa tuh? Maksimal utangnya, punya utangnya. 300.000. Dari 100 juta. 300.000. Berarti 30 juta. 30 juta gitu. Jadi Marwan boleh hutang 30 juta asalkan punya penghasilan 100 juta. Oke, bagus Marwan. Tadi Marwan, thank you. Thank you. Lanjut. Berapa jumlah dana darurat yang harus dikumpulkan oleh seseorang yang baru menikah? Tadi siapa tuh yang mau nikah tuh? Siapa lupa lagi tadi? Alisda. Ya, Lesa. Coba, berapa dana yang harus dikumpulkan seorang yang baru menikah nih? Berarti udah pasangan. Berapa kali? 12 gak sih kalau nggak salah? Koreksi Kak. Berapa? 9. 9, pintar. Ya, 9. 9 apa nih? 9 kali apa sih? 9, ya. Ya, Liza, dari 9 kali dari pengeluarannya. Jadi contoh dari pengeluaran per bulannya adalah 5 juta. Berarti dana darurat yang harus dikumpulkan ketika Aliza sudah menikah dengan Marwan, sama yang lain gitu kan, adalah 9 kali 5 45 juta gitu. 45 juta gitu kan dana darurat. Bagus, good. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja manfaat dari memiliki saham nih? Mana nih anak muridnya Pak Pram? Guru saham Al-Multazam, guru besar saham Al-Multazam. Ayo, ada yang bisa jawab? Yesa dan teman-teman, anak murid Pak Pram? Aku mau jawab. Oke, boleh Aliza. Biar kalau kita tuh kalau misalnya mau ada kebutuhan, ada keinginan, jadi kalau misalnya kita dapat uang 1 juta kan susah ya dapatnya, maksudnya bakal lama.
Jadi kalau di investasi jadi uangnya tuh kalau kita jadi punya saham uangnya kan bakal insya Allah gitu naik gitu. Nah jadi dari sana biar gak lama-lama banget tuh nabungnya. Oh Kurang iya. lebih kayak gitu deh. Oke. Jadi apa tadi katanya? Bisa lebih cepat gitu ya dari nabung biasa. Nah, tapi maksudnya yang lebih di sini adalah nabung ini loh. Maksudnya kita kan ini punya saham. Nah, tadi kan aku jelasin ada dua nih manfaat bukan manfaat ya, lebih kayak keuntungan dari saham ya. Mungkin pertanyaan kayak gitu. Apa keuntungan dari memiliki saham gitu loh. Dapat keuntungannya dari mana? Tadi ada dua dijelasin. Ada yang ingat nggak? Halo, Aliza? Nggak tahu, nggak inget. Capital gain sama dividen. Nice. Tadi siapa yang jawab? Kia. Ya, Skia, pintar. Tadi apa aja? Capital gain sama dividen. Apa tuh bedanya tuh keduanya tuh? Kalau kapital itu yang naik pokoknya. Ya, terus? Kalau dividen tuh kayak hasil-hasil keuntungan gitulah. Oke, good, Askia, bagus. Benar ya. Jadi keuntungan dari saham itu adalah capital gain dari kenaikan harga sahamnya dan juga dari dividen ya, adalah pembagian laba bersihnya gitu loh. Ya, gitu. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih semuanya. Kemudian juga mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman. Terkait Saya Kak. Davin. kan dulu dong. Ya, mangga Davin. Kemarin-kemarin tuh kan sempat ramai soal pegawai jasa yang gajinya sampai 30 juta pun belum cukup menutup. Kalau misalnya tanggapan kakak tuh gimana? Menurut analisis kakak tuh gimana, Kak? Ya, betul banget. 30 juta. Kata kalian, menurut kalian 30 juta yang kecil? Gede, Kak. Davin, Kak? Ya, Davin nanya kan, ya. Kok bisa sih sampai merasa kurang? Kurangnya itu, tahu nggak kenapa? Karena hutangnya itu ada lebih dari 30% dari pendapatan. Jadi dari 30 juta, dia tuh biasanya hutangnya sampai 20 jutaan. 20 sampai 25 jutaan. 25 jutaan dari mana kok bisa gede itu? Karena mereka itu pertama nyicil rumah. Nyicil rumah itu bisa 5 sampai 10 juta. Nyicil mobil 5 juta. Belum nyicil yang lainnya juga, belum kehidupan anak istrinya yang berglamor. Biasanya istrinya itu belinya tas Gucci, LV, dan itu kan harganya ratusan juta. Itu juga nyicil. Artinya, uang 30 juta sebesar apapun penghasilan kita, kalau misalkan nggak di-manage dengan baik, gitu kan, mau dari hutang-hutangnya, pengeluarannya, itu tetap hancur, bro. Masih mending kayak kamu gaji 8 juta, tapi kamu bisa saving sebulan itu 3 juta, 5 juta untuk hidup. Itu lebih baik dibandingkan gaji 30 juta, tapi 20 juta cicilan semua, terus kehidupannya glamor. Itu sesek, bro. Gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita memanage hutang dan pengeluarannya gitu. Gitu, Davin. Jadi analisanya tadi gitu. Karena hutangnya lebih besar dari cicilannya ya, bukan hutangnya, cicilannya lebih besar dari penghasilannya gitu, lebih besar 30%. Seperti itu. Oke. Makasih, Kak. Yo, thank you Davin. Lanjut, ada yang nanya lagi? Yuk, tanya lagi tentang keuangan.
Gimana yang Ahwat? Ada yang nanya? Biasanya dalam rumah tangga itu yang mengelola keuangannya itu perempuan loh. Hati-hati. Iya kan? Jadi yang cowok mah biasanya nyari uang doang gitu kan. Berapa? 10, 20, 50 juta. Uangnya dikasih. Nah, kalau istrinya nggak bisa ngelola uang dengan baik, kacau tuh. Istrinya maunya hedon aja nih, maunya jalan-jalan mulu nih. Nggak dikelola keuangannya, hedon. Jadi jangan sampai hal itu bisa terjadi. Apalagi yang buat mau yang nikah ya tadi kayak siapa? Aliza ya. Hati-hati. Oke. Ada lagi yang mau nanya teman-teman? Sok Per, Sok duluan Om. gini Kak, kita nih ya yang apa ya orang awam lah yang pengen belajar tentang pengelolaan keuangan aja sih yang sering apa ya yang sering terjadi gitu, kesalahan yang sering terjadi ketika baru memulai untuk merencanakan keuangan gitu Kak. Ya. Apa? Tadi pertanyaannya, sorry. Mana sih Ferry? Kesalahan apa yang sering dilakukan ketika kita baru mulai mencoba untuk mengatur keuangan Kak? Makasih. Oh, kesalahannya ya. Kesalahannya itu pertama dia langsung loncat. Tadi kan kita udah bahas ya segitiga perencana keuangan ya. Ini kalau kita lihat segitiga perencana keuangan, aku share screen lagi. Mana tadi? Nih. Nah, biasanya mereka itu kan harusnya kan dari bawah dulu ya, teman-teman. Mana sih tadi? Nah, ini nih. Biasanya harusnya itu kan dari bawah dulu, lunasin hutang dulu, dan menyiapkan dana darurat dulu, cash flow, kemudian manajemen risiko, pakai asuransi dan lain-lain gitu kan, baru tujuan keuangan. Tapi orang-orang itu biasanya gini, apa euforia ya langsung. Wih, gue punya uang nih gitu, langsung investasi, gue mau langsung investasi. Jadi dia langsung fokus ke investasi saham. Dan di saham pun dia bukan investasi sebenarnya, dia malah trading. Itu beda loh. Walaupun sama produknya saham, tapi dia bukan investasi, tapi trading. Artinya naik, turun, beli, cuma mengandalkan capital gain-nya aja gitu loh. Prinsipnya ya jual barang, beli di harga murah, jual di harga tinggi, cuma kayak gitu aja secara cepat gitu loh. Trading aja gitu. Padahal hutang sama temennya masih numpuk gitu loh, cash flow-nya berantakan, keuangannya berantakan, tapi dia langsung masuk ke saham aja gitu, langsung main yang high risk high return. Ngapain katanya ngelola keuangan dari awal, langsung aja saham gitu kan, sama Bitcoin gitu kan, langsung situ aja. Ingat guys, kalau saham walaupun produknya saham, tapi kalau cara kita treatmentnya adalah trading, itu bukan investasi, itu trading aja. Gitu. Jadi berbeda trading dan investasi gitu. Trading itu cepat gitu ya. Tapi kalau investasi itu jangka panjang dan lain-lain. Gitu. Jadi begitu Ferry, kesalahan biasanya orang-orang yang baru merencanakan keuangan itu bukan dari mengatur budgeting, dana darurat, melunasi hutang, manajemen risiko, tapi dia langsung loncat ke saham, langsung ke investasi. Begitu Ferry. Gimana? Sudah menjawab? Oke, terus tadi ada Waludin. Tadi Waludin mau nanya. Halo? Ketuker Kak. Ketuker ya? Tadi yang nanya. Tadi mau nanya apa yang masalah trading tadi. Oh iya, gimana tuh? Apa? Kan baru tahu ternyata trading tuh bukan dari bagian saham. Bukan bagian dari investasi. Iya. Tadi mau nanya soalnya naik turunnya itu loh. Jadi kirain itu bagian dari saham.
Ya itu bagian dari saham, tapi bukan bagian dari investasi. Jadi gini, saham itu adalah kan surat kepemilikan. Dia itu bisa ditreatment dalam 2 cara. Contoh, aku maunya dapat keuntungan cepat aja, berarti trading arahnya, jual harian, atau bahasa kerennya scalping atau swing trader gitu kan. Ini lebih dalam lagi sih sebenarnya. Scalping atau swing trader itu jangka waktunya bisa harian dapat keuntungannya atau dalam mingguan. Tapi ini resikonya tinggi dan kalian harus benar-benar mempelajari, mendalami gitu loh. Analisa yang digunakan adalah teknikal, artinya lihat dari chart gitu kan, terus digambar grafiknya dan lain-lain. Nah, cara bermain kedua adalah investasi. Investasi itu melihat dari data historis laporan keuangannya. Oke, ini ada pertumbuhan dalam growth revenue-nya, laba bersihnya, menghasilkan pendapatan. Nah, itu menggunakan analisa fundamental. Fundamental artinya menganalisa dari laporan keuangannya. Seperti itu untuk jangka panjang, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Seperti itu investasi. Begitu, Ferry. Jadi sama produknya saham. Gitu. Cuman cara bermainnya yang berbeda. Ada lagi teman-teman? Halo? Kalau tidak ada, saya kembalikan dulu ke MC ya. Oke, kayak gitu aja dulu. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga pemaparan yang tentang manajemen keuangan untuk mahasiswa ini bisa bermanfaat buat kalian juga ketika sudah terjun ke dalam dunia mahasiswa dan tidak terperdaya sama penipu-penipu keuangan seperti itu. Terus belajar literasi keuangan karena inilah yang membuat kalian akan cepat kaya gitu kan. Oke, selamat datang di dunia kampus yang penuh hal yang menarik lah ya nanti akan kalian temukan. Oke, terima kasih, mungkin segitu aja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, iya, jadi kebetulan nih teman-teman Kak Anam tadi yang MC itu sedang berhalangan ya. Jadi akhirnya aku yang ngegantiin sebentar karena kebetulan mau di YouTube juga. Oke, tadi udah dapat ini ya, dapat kuis juga. Gimana nih Kak Amri? Udah dicatat belum tadi siapa-siapa aja nih yang berhasil menjawab kuisnya? Waduh, tadi lupa ya siapa aja. Lupa ya? Iya. Karena bakal ada hadiah ya Kak ya katanya ya. Oh iya, insya Allah ya. Nanti itu dari Forsilem, dari adminnya udah dicatat katanya tadi. Oke. Aman. Jadi nanti untuk orang-orang yang terpilih tadi ya yang berhasil menjawab itu nanti bakal dapat hadiah. Ntar dihubungin deh sama admin Forsilam ya. Oke, sebelum ditutup mau ada pertanyaan tambahan teman-teman, kira-kira tiba-tiba muncul nih, Kak, saya mau nanya gitu. Kalaupun nggak ada sekarang, bisa langsung ke Kak Amri ya. Bisa via IG, bisa banget ya? Ya, bisa via IG di @amrizaldi lah. Nah, iya, itu teman-teman buka IG Forsilam aja. Nanti di situ ada struktur tuh. Nanti ada ketua umum. Nah, Kak Amri ini ketua umum dari Forsilam Pusat sekarang. Jadi tinggal langsung klik aja IG-nya, langsung DM tanya-tanya tentang seputar keuangan ya. Dan kayak hari ini insightful banget. Sebelumnya terima kasih ya Kak Amri sudah memberi teman-teman ini ngasih insight baru ke teman-teman kelas 12 yang nanti kedepannya akan menghadapi dunia perkuliahan gitu. Dan yang paling penting dari mahasiswa sebenarnya kan manajemen keuangan ya. Karena kan teman-teman nggak yang setiap hari dikasih jajan lagi nih gitu. Dan teman-teman harus lebih mandiri untuk ngatur keuangannya sendiri. Seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu kali ya. Teman-teman boleh diminta kesediaannya buat ini open cam semua. Nanti kita akan dokumentasi. Kita screenshot oleh admin. Gimana nih? Kakak operator, gimana Kak operator? Aman? Oke. Ayo semuanya open cam, guys. Ini kalian tidak mau, apa ini, malu ya?
Kan malu pasti ya Allah, Iwan Ahwat gitu. Kan biasanya nggak pernah tuh. Ayo pada open cam guys. Ya. Open cam dulu guys. Yuk. Bentar kita. Yuk. Ternyata ada yang rombongan ya. Oh iya. Wah. Asik banget nih. Pas kan lagi mau libur ya. Puas-puasin liburnya. Widih. Aku udah share background-nya juga udah ada ya. Aduh, aku kebetulan yang belum pakai nih aku. Sorry. Udah ya. Gimana Kak? Ayo, semuanya nyalain. Ini berapa doang nih? Ayo nyalain dulu. Ada Yasmin, ada Ferry, ada Salma, ada Ruwaida, ada Ilham, ada Azmi, ada Aul, ada Enerha, ada Nadia. Nggak telat ya semuanya ya, Siska. Nggak telat bang, nggak telat. Oke. Udah ya, nggak ada yang mau open cam lagi? Oke ya, nggak ada telat ya. Oke. Nggak ada yang telat ya. Kayaknya pada bobo siang ya, nggak dong. Kan baru azan udah bobo siang aja. Oke, semuanya udah ready ya teman-teman. Nanti aba-aba dari aku, operator, siap ya. Gaya terbaik kalian keluarkan teman-teman. Udah, oke, nggak ada yang mau open cam. Oke, 1, 2, 3. Oke, ntar ya. Aku cek dulu nih, gimana nih, Bunda admin, operator aman? Kalau nggak sekali lagi deh, sekali lagi ya. Sekali lagi ya, 1. Oke, sekali lagi Bu. Gaya bebas. Kan ada gaya angkatan nggak sih? Angkatan 15 apa gitu, 15 gitu, nggak ada ya? Atau kita kan 8 gitu ya? Oh, nggak ada. Ya udah, nggak ada. Mereka bebas gitu ya gayanya. Ya udah, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sip. Itu aja hari ini. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga harapannya apa yang disampaikan sama Kamri hari ini ngasih banyak manfaat yang pasti bisa diterapin banget di momen-momen kuliah kalian. Untuk teman-teman yang sudah diterima, udah ada kampusnya, selamat. Untuk yang masih berjuang, semangat. Semoga dikasih hasil terbaik. Karena sudah juga sampai di waktu akhir acara, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila tadi MC dan saya selaku pengganti MC ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan, guys. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, kasih. Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Thank you. Sama-sama. See you next meeting. Next trip. Aduh, di mobil nih. Asik banget kayaknya. Hati-hati yang lagi perjalanan. Thank you semuanya.